pertemuan kedua ya, pada materi kedua yang akan kita bahas adalah tentang karakteristik manusia komunikan. Nah, di sini kita akan membahas secara lebih luas bagaimana konsep psikologi tentang manusia digunakan ya dalam praktik-praktik kajian ilmu komunikasi. Nah, pada dasarnya sebenarnya ya banyak teori-teori di dalam ranah kajian ilmu komunikasi itu yang dilatar belakangi oleh konsep-konsep kajian psikologi dalam membahas bagaimana manusia itu sendiri. Kita tahu ya ada teori persuasi di dalam kajian ilmu komunikasi ya. Sebenarnya ini teori persuasi itu juga banyak juga dipengaruhi oleh konsep psikologi, terutama konsep psikoanalisis yang melukiskan manusia itu sebagai makhluk yang mempunyai keinginan-keinginan ataupun dorongan-dorongan yang bergerak berdasarkan dari keinginan-keinginan tersebut. Begitu pula dengan teori jarum hipodermik yang kalian ketahui ya, jarum hipodermik itu bagaimana proses penerimaan pesan itu harus dapat diterima tepat sasaran oleh komunikan sehingga terbentuklah perilaku yang sesuai dengan harapan dari komunikator itu. Nah, pada ranah psikologi ini juga sebenarnya banyak sekali dipengaruhi oleh konsep psikologi dalam konteks kajian behaviorisme, yaitu perilaku ya, bahwa manusia itu sebenarnya bergerak atas dasar pengaruh dari luar ya, ada rangsangan ataupun stimulus dari luar yang mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri. Nah, ada pula teori ya pengolahan informasi ya, bagaimana cara manusia itu mengolah informasi dalam konteks kajian komunikasi itu sendiri ya, itu juga sangat dipengaruhi oleh ranah kajian psikologi dalam bidang kognitif ya, ataupun teori kognitif yang memfokuskan ya, yang melihat manusia itu sebagai makhluk yang aktif dalam mengolah informasi ya, ataupun mengolah stimulus rangsangan yang datang dari luar. Begitu pula ya ada juga teori-teori komunikasi interpersonal ya yang dipengaruhi oleh konsep psikologi dalam bidang humanistik ya, yang melihat ataupun menggambarkan manusia sebagai pelaku yang aktif ya dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya. Jadi kalau kita berbicara ya di dalam ranah kajian psikologi komunikasi, ketika adik-adik ingin membahas fenomena komunikasi dalam konteks kajian psikologi, maka ada teori-teori ataupun ada pendekatan-pendekatan yang perlu adik-adik gunakan supaya ini bisa tepat sasaran dikajinya. Nah, apa pendekatan itu yang saya bahas sebelumnya ya? Bagaimana psikologi itu punya pendekatan dalam memaknai mengkaji manusia itu seperti apa. Yang pertama itu ada teori psikoanalisa ya, kedua itu ada teori behaviorisme, ketiga ada teori kognitif, dan keempat ada teori humanisme. Nah, 4 teori ini bisa adik-adik gunakan dalam mengkaji perilaku ataupun gejala-gejala komunikasi yang adik-adik temukan di lapangan dari konteks psikologi. Kalau adik-adik berminat ya, punya minat di bidang kajian psikologi dan ingin mengkaji fenomena komunikasi, bisa pakai 4 pendekatan ini dalam melihat fenomena tersebut. Nah, untuk hari ini yang kita pelajari adalah pendekatan pertama, yaitu pendekatan psikologi dalam ranah kajian psikoanalisa ya. Kita akan memahami bagaimana teori psikoanalisa ini memahami ataupun memaknai dan mengkaji manusia itu sendiri, sehingga itu kita bisa kaitkan dengan kasus-kasus komunikasi itu seperti apa. Nah, minggu lalu ya saya sudah memberikan tugas kepada adik-adik untuk mereview salah satu jurnal tentang kajian psikoanalisa itu sendiri. Jadi sedikitnya adik-adik sudah punya gambaran ya apakah apa yang disebut dengan psikoanalisa itu. Nah, psikoanalisa itu sebenarnya adalah salah satu kajian dari bidang psikologi yang dipopulerkan oleh Sigmund Freud ya, Sigmund Freud.
ranah kajian psikoanalisa itu ya, dia lebih melihat konteks manusia itu sebagai makhluk yang bergerak sesuai keinginan-keinginan yang ada di dalam dirinya itu sendiri. Jadi penekanan dari psikoanalisa itu adalah kajian mental, kajian jiwa, bahwa kita sebagai manusia itu berperilaku, bersikap ya karena ada dorongan di dalam diri kita. Dorongan seperti apa? Nah, di dalam ranah psikologi psikoanalisa ini manusia itu disebut sebagai sosok homo volens, ataupun manusia yang punya keinginan ya, punya keinginan yang dia muncul di dalam jiwa kita itu seperti dorongan-dorongan yang sangat kuat ya, dorongan-dorongan yang sangat kuat yang harus terpenuhi. Dalam bahasa biologinya mungkin hasrat ya, nafsu. Pasti kita punya nafsu ya, keinginan ya, nggak mungkin kita nggak punya keinginan. Dan itu datangnya dari mana? Kita sendiri nggak sadar ya, nggak tahu, karena itu ranah jiwa kita. Kita punya keinginan, punya dorongan yang sulit kita kendalikan, karena sifatnya itu datangnya tiba-tiba ya, tanpa terkendali, dan itu sifatnya harus dipenuhi. Karena jika tidak dipenuhi itu akan memicu konflik batin yang ada di dalam diri kita, yang dikenal sebagai kegalauan ya, galau ya. Kalian tahu ya galau ya, itu galau itu muncul dari tadi ya, dari dorongan-dorongan, keinginan-keinginan yang ada di dalam jiwa kita. Nah, di dalam ranah psikologi psikoanalisa ini, Sigmund Freud itu melihat jiwanya manusia itu ataupun perilakunya manusia itu terbentuk dari perpaduan 3 unsur di dalam jiwa kita ya. Yang pertama itu ada istilahnya id ya, id kalau tulisannya itu adalah id ya, id ya. Itu, dan yang kedua itu ada ego, kemudian ada super ego. Jika kita buat dalam bentuk segitiga ya, kita bisa lihat ada id, ada ego, dan super ego. Jadi perilaku manusia itu terbentuk dari perpaduan jiwa tadi ya, unsur jiwa yang ada di dalam diri kita tadi. Bagaimana id kita, bagaimana ego kita, bagaimana super ego kita. Nah, itu sendiri apa sih ya? Nah, ini adalah unsur yang paling jiwa ya, sifatnya paling mental ya, yang abstrak, yang kita tidak bisa membayangkan seperti apa wujudnya. Nah, ayat itu pada dasarnya ya adalah dorongan-dorongan ya, nafsu yang ada di dalam diri kita, hasrat yang ada dalam diri kita itu yang sifatnya itu sangat kuat ya, dorongan-dorongan yang sangat kuat, keinginan yang sangat kuat yang ada, yang muncul dari dalam diri kita. Nah, ayat itu sendiri dia ada 2 ya. Yang pertama itu ada libido, yang kemudian yang kedua itu ada thanatos. Nah, libido ini adalah keinginan yang sifatnya itu konstruktif ataupun positif, sedangkan thanatos itu adalah aid ataupun keinginan yang sifatnya itu destruktif, merusak ya. Nah, libido ya, karena dia bersifat konstruktif tuh keinginan kita yang membangun, yang positif ya, yang positif. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti keinginan kita untuk menjadi sukses, keinginan kita untuk ingin membahagiakan diri kita sendiri, membahagiakan orang-orang di sekitar kita, ataupun keinginan kita untuk berbuat baik ya, itu adalah libido. Sedangkan thanatos itu adalah dorongan-dorongan manusia ataupun keinginan-keinginan manusia yang sifatnya itu destruktif. Misalnya ya berbuat jahat ya, dorongan berbuat jahat, dorongan untuk celakakan orang lain ya, dorongan-dorongan untuk merusak itu perilaku-perilaku yang negatif. Itu adalah keinginan-keinginan yang sifatnya itu adalah thanatos itu tadi. Nah, dalam bagaimana proses kita punya keinginan itu sendiri? Nah, di sinilah ada relevansinya dengan kajian komunikasi ya. Itu adalah peristiwa mental kita yang ada dalam diri kita itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menghubungkannya ke dunia realita kita ya, sehingga terwujud terwujud keinginan kita itu tadi. Nah, itu terbentuk dengan adanya penghubung antara jiwa kita dengan realita di luar kita, yaitu yang namanya ego.
Disinilah letak indikator kedua di dalam ranah kajian psikoanalisa. Setelah id ada ego. Nah, ego sendiri itu berbeda dengan definisi yang mungkin biasa kita pahami. Mungkin adik-adik biasa memahami konsep ego itu sebagai sifat egoistik ya, mau menang sendiri. Tetapi tidak, di dalam ranah kajian psikoanalisa ini, ego itu menjadi suatu penghubung antara peristiwa mental kita, keinginan kita tadi dengan dunia realita sebenarnya, dengan proses komunikasi yang ada di luar diri kalian tadi. Kalian kenapa kok bisa punya keinginan? Karena tadi ego tadi yang menghubung kita dengan realita di luar. Mungkin kalian melihat ya bahwa orang-orang menjadi sukses itu harus berbuat seperti apa. Orang-orang menjadi kaya itu enak ya, bisa beli mobil, bisa makan enak dan sebagainya. Itu adalah realita, sehingga realita itu terhubung ya ke dalam diri kita sendiri itu melalui tadi ego tadi dan membangun id kita. Nah, disinilah nanti id kita itu, dorongan kita muncul ya. Kita ingin menjadi kaya. Nah, untuk menjadi kaya itu seperti apa? Nah, di sini ada posisi Thanatos dan libido tadi. Jika libido tadi kita lebih tinggi dibandingkan Thanatos, maka keinginan kita menjadi keinginan yang positif. Kita ingin menjadi kaya dengan cara yang baik ya. Misalnya bekerja keras ya, belajar dengan giat dan sebagainya. Nah, jika keinginan kita itu tadi sifatnya Thanatos, yaitu dalam sifat yang destruktif, merusak, maka keinginan kita untuk menjadi kaya tadi itu juga dalam menjadi dorongan yang buruk ya, tidak baik. Misalnya kita terdorong untuk melakukan korupsi, mencuri, merampok ya, bahkan hingga sampai membunuh ya. Kita bisa mencapai segala hal ya, menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Itu ketika Thanatos lebih tinggi dibandingkan id libido kita tadi ya, yang baik ya. Misalnya ada kalau kalian lebih mengedepankan bisikan iblis daripada bisikan malaikat ya, itu kalian akan lebih terdorong untuk bersikap destruktif ya. Dorongan naluri keinginan buruk kalian lebih muncul daripada keinginan baik kalian. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan keinginan buruk dan keinginan jahat tadi ya, dorongan untuk berbuat buruk dan berbuat jahat tadi, berbuat buruk dan baik tadi ya. Itu juga di sini ada peran indikator yang ketiga, yaitu super ego. Ada id tadi, ada ego dan super ego. Super ego sendiri itu di dalam ranah kajian psikoanalisa itu menjadi pengontrol jiwa ataupun polisinya jiwa. Fungsinya itu adalah mengawasi bagaimana id tadi itu bisa mengawasi proses id tadi ya, keinginan jiwa kita ya, keinginan diri kita, dorongan kita yang ada di dalam jiwa kita tadi itu bisa diawasi dengan adanya super ego. Jadi super ego itu menjadi polisinya jiwa, polisinya mental kita. Bentuknya seperti apa? Mungkin ya abstrak ya, bagaimana ada polisi mental ya, itu ya seperti pemahaman kita terhadap agama, moralitas dan sebagainya. Itu menjadi bentuk super ego ya, super ego kita. Sehingga ketika kita memiliki super ego yang kuat ya, otomatis kita mampu ya mengendalikan itu dorongan kita itu dalam konteks yang konstruktif. Jika kita super ego kita itu tidak mapan ya, itu akan membuat kita terdorong untuk bersifat destruktif, merusak ya. Nah, di sini ya, baik id ataupun super ego tadi itu berada di dalam ranah alam bawah sadar kita nggak sadar ya. Super ego dan id itu kita tidak sadar kayak gimana wujudnya itu. Mereka bekerja begitu saja ya, bekerja begitu saja. Sedangkan ego itu berada di tengah ya, berada di tengah yang memenuhi antara desakan id dan aturan dari super ego tadi. Dia menjadi penghubung ya, ketika ini id, di sini id, di sini super ego, dan di sini ego. Ego itu berada di tengah-tengah antara dia ya menerima tuntutan dari id ataupun akan menerima aturan dari super ego. Jika kita mengedepankan id ya, di sini kita otomatis kita mengedepankan naluri kita, keinginan kita ya, keinginan kita untuk bersikap ya. Sedangkan ketika kita mengedepankan super ego,
ya ego mengedepankan super ego ini, maka dia akan mengatur diri kita supaya tidak terlalu menuruti kemauannya si it tadi ya. Nah disinilah sebenarnya ketika konflik batin kita itu muncul ya, kita sangat ingin memenuhi tuntutan dari keinginan-keinginan yang muncul di dalam diri kita, tetapi super ego melarangnya. Nggak boleh seperti ini, kamu jaga nafsu kamu ya, jaga keinginan kamu. Nah, seperti itu adalah peran dari super ego tadi. Sehingga ketika itu muncul di dalam jiwa kita ya, kita bisa mengendalikannya itu, maka kita bersikap yang sesuai dengan tuntutan realita yang ada di lapangan ya. Nah di sini dijelaskan ya, baik id maupun super ego berada di dalam bawah sadar manusia, sedangkan ego berada di tengah antara memenuhi desakan dari id dan peraturan dari super ego itu sendiri. Nah untuk mengatasi ketegangan itu ya, kita itu dapat menyerah pada tuntutan dari id, keinginan kita, tetapi berarti kita akan dihukum oleh super ego itu tadi ya, dengan perasaan bersalah ya. Maka untuk menghindari tadi ketegangan batin tadi, konflik ataupun rasa frustasi itu sendiri, ego yang di tengah-tengah tadi ya, secara tidak sadar akan menggunakan mekanisme pertahanan dari ego itu dengan mendistorsi realita ya. Mendistorsi itu dalam artian ya, karena kita nggak mau ada tekanan batin, ada konflik, ada kegalauan, sering kali kadang-kadang kita mengaburkan realita sebenarnya itu, sehingga kita pura-pura nggak tahu kebenaran ya, pura-pura nggak tahu realita, supaya kita bisa berdamai dengan keadaan ya. Ada ya konflik batin ya, kalian punya keinginan seperti apa, tetapi super ego ya, sisi lainnya kita nggak boleh seperti itu. Nah ujung-ujungnya kondisinya kita mencoba berdamai dengan realita ya, coba berdamai dengan keadaan. Itulah yang disebut dengan mendistorsi realita ya. Nah di sini sebagai kesimpulan dalam kajian psikoanalisa ini ya, kajian psikoanalisis ini melihat bagaimana perilaku manusia itu menjadi suatu interaksi ya dari komponen biologis tadi, yaitu id, yaitu keinginan kita tadi, dengan komponen psikologis ego, dan komponen sosial super ego ya, atau unsur-unsur yang bisa dikatakan sebagai unsur ini hewan ya, hewan, rasional, dan moral. Jadi itu merupakan unsur biologinya manusia, atau kasarnya itu adalah hewaninya kita ya, nafsu hewaninya ya. Kita kasarnya orang psikoanalisa itu memandang bahwa kita itu manusia yang punya nafsu biologis, nafsu hewani, dorongan-dorongan, itu adalah id. Sedangkan ego itu rasionalnya kita ya, unsur bagaimana kita bisa melihat realita secara nyata di luar secara rasional, pakai akal pikiran ya. Dan kemudian ada super ego. Super ego itu adalah unsur moralnya kita, ataupun nilai yang ada diri kita untuk mengatur nafsu ataupun keinginan biologis ataupun hewani kita tadi. Jadi dalam konsep psikoanalisa ini, perilaku manusia itu terbentuk dari interaksi antara tiga komponen tadi, unsur biologis kita, unsur rasional, dan unsur moral tadi. Nah ini sudut pandang psikoanalisa dalam memahami manusia. Tentu saja ada punya kelebihan dan kelemahan. Kelemahannya itu mungkin terlalu menekankan bahwa perilaku kita itu lebih cenderung kepada jiwa ya, bahwa manusia itu kayak seperti dikendalikan oleh keinginan biologis tadi, sehingga seakan-akan ya manusia itu seperti binatang yang didorong oleh nafsu-nafsu ataupun keinginan tadi. Nah oleh orang-orang pakar psikologi lainnya, mereka melihat itu
tidak benar ini. Masa manusia dianggap seperti makhluk yang punya keinginan seperti binatang ya, biologi seperti itu. Nah, dan untuk perkembangan selanjutnya muncullah kelompok-kelompok behaviorisme yang melihat bahwa perilaku manusia itu bukan muncul dari dorongan keinginan-keinginan tadi, tetapi perilaku manusia itu terbentuk karena ada rangsangan ataupun stimulus dari luar dalam bentuk pengalaman-pengalaman yang ditemui oleh manusia itu sendiri dari luar diri manusia itu sendiri, sehingga membentuk perilaku ataupun sikap dari manusia itu sendiri. Dan untuk materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.